Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rustianingrum, NPM 20.01020014, kelas 20 akuntansi A. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita, yaitu manajemen risiko keuangan, yang beranggotakan Yafidila Salsa Nabila dengan NPM 19.030.1078 dan Afla Azahra Putri NPM 20.01020019 dan saya sendiri Winda Rustianingrum NPM 20.01020014. Jadi di sini ada 7 pembahasan. Yang pertama, apa pentingnya manajemen risiko keuangan? Yang kedua, peran akuntansi. Yang ketiga, lindung nilai aset dan kewajiban yang diakui atau kesepakatan perusahaan yang tidak diakui. Kemudian yang keempat, lindung nilai investasi bersih dalam operasional asing. Yang kelima, berspekulasi dalam mata uang asing. Yang keenam, pengungkapan. Dan yang ketujuh yaitu tolak ukur yang sesuai. Apa pentingnya manajemen risiko keuangan? Pertumbuhan cepat layanan manajemen risiko menyatakan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai firma dengan mengatur risiko keuangan. Selain itu, investor dan pemegang saham lainnya terus-menerus mengharapkan manajer keuangan untuk mengenali dan secara aktif melakukan manajemen risiko pasar. Jika nilai perusahaan tersebut sama dengan nilai terkini dari arus kasnya di masa depan, manajemen eksposur aktif dapat dibenarkan dengan beberapa manfaat. Yang pertama, manajemen eksposur dapat membantu menstabilkan arus kas yang diinginkan suatu perusahaan. Aliran arus kas yang lebih stabil membantu mengurangi arus kas yang diinginkan. Pendapatan yang stabil juga mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan dan risiko kebangkrutan, atau risiko di mana pendapatan tidak dapat menutupi pembayaran layanan utang kontraktual. Kedua, manajemen eksposur aktif memungkinkan sebuah firma untuk memfokuskan diri pada risiko bisnis utamanya. Oleh karena itu, pengusaha dapat melakukan pencegahan risiko suku bunga dan mata uangnya, serta memusatkan perhatian pada produksi dan pemasaran. Keuntungan yang sama juga dapat terjadi pada institusi keuangan. Ketiga, pemilik utang, pegawai, dan pelanggan juga memperoleh keuntungan dengan adanya manajemen eksposur. Oleh karena pemilik utang umumnya memiliki toleransi risiko lebih rendah daripada pemegang saham, membatasi terjadinya risiko di perusahaan yang bersangkutan dapat membantu menyejajarkan bunga milik pemegang saham dan investor. Keempat, produk derivatif dapat memungkinkan dana pensiun pemimpin perusahaan untuk menikmati keuntungan yang lebih besar dengan berinvestasi pada instrumen-instrumen tertentu tanpa harus benar-benar membeli atau menjual instrumen pokok. Kelima, karena kerugian yang diakibatkan oleh risiko harga dan kurs tertentu disampaikan pada pelanggan dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Peran akuntansi. Peran akuntan manajemen memerankan peran yang penting dalam proses manajemen risiko. Mereka membantu mengenal risiko pasar yang mungkin terjadi, mengukur trade-off yang berhubungan dengan strategi alternatif untuk merespons suatu risiko, mengukur peluang suatu perusahaan terhadap risiko-risiko tertentu, memberi penjelasan atas produk-produk pencegahan risiko tertentu, dan menilai keefektifan program pencegahan risiko ini. Mengenali risiko-risiko pasar. Pemetaan risiko merupakan kerangka kerja yang berguna untuk mengenali beragam jenis risiko pasar yang mungkin terjadi. Kerangka kerja ini dimulai dengan memeriksa hubungan antara beragam risiko pasar dengan valuta driver, sebuah perusahaan dan pesaingnya. Tampilan 11.3 menggambarkan sebuah kerangka kerja yang dibuat oleh JP Morgan Chase. Kita menyebutnya sebagai pemetaan risiko.
Istilah valuta drivers pada tampilan 11.3 mengacu pada kondisi keuangan utama dan perihal kinerja operasional yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Risiko pasar meliputi risiko valuta dan risiko suku bunga, serta risiko harga komoditas dan ekuitas. Bagian ketiga dari kubus pemetaan risiko menguji hubungan antara risiko pasar dan valuta drivers bagi tiap-tiap pesaing utama perusahaan. Trade-off yang berhubungan dengan strategi alternatif dalam merespon suatu risiko. Manajemen dapat memilih untuk tetap menghadapi risiko daripada melakukan pencegahan jika biaya perlindungan risiko lebih tinggi daripada keuntungannya. Manajemen risiko di dunia nilai tukar mengembang. Dalam dunia nilai tukar mengembang, manajemen risiko terdiri atas 1. Mengantisipasi pergerakan nilai tukar. 2. Mengukur kemajanan perusahaan-perusahaan terhadap risiko bursa. 3. Merancang strategi perlindungan yang sesuai. 4. Membangun kendali manajemen risiko internal. Meramalkan perubahan nilai tukar. Dalam mengembangkan program manajemen risiko bursa, manajer keuangan harus memiliki informasi tentang arah, waktu, dan besarnya perubahan nilai tukar. Jika mengetahui prospek nilai tukar, manajer keuangan dapat menyusun pengukuran pertahanan dengan lebih efektif dan efisien. Namun, ketetapan yang pasti dalam memperkirakan pergerakan mata uang masih sulit. Informasi yang sering kali digunakan dalam memperkirakan nilai tukar, misalnya turunnya nilai mata uang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada faktor berikut ini. Pertama, perbedaan inflasi. Bukti menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang lebih tinggi di negara tertentu seringkali cenderung diimbangi oleh pergerakan yang sama dan berlawanan pada nilai mata uang negara tersebut. 2. Kebijakan moneter. Kenaikan uang beredar suatu negara yang melampaui tingkat pertumbuhan yang sebenarnya dari output negara dapat menyebabkan inflasi yang akan mempengaruhi nilai tukar. Yang ketiga, neraca perdagangan. Pemerintah seringkali memanfaatkan devaluasi mata uang yang menangani neraca perdagangan yang tidak menguntungkan, yaitu ketika ekspor lebih kecil daripada impor. Yang keempat, neraca pembayaran. Suatu negara yang mengeluarkan impor dan berinvestasi lebih besar di luar negeri daripada yang diperolehnya ekspor atau dari investasi yang diterima dari luar negeri akan mengalami penurunan nilai mata uang. Yang kelima, cadangan moneter internasional dan kapasitas utang. Suatu negara yang terus-menerus memiliki defisit neraca pembayaran dapat mencegah devaluasi mata uang dengan menarik simpanannya, yaitu tingkat cadangan moneter internasional atau menarik kapasitas pinjaman asingnya. Jika sumber-sumber ini berkurang, kemungkinan terjadinya devaluasi akan meningkat. Yang keenam, ada anggaran negara. Defisit yang disebabkan oleh pengeluaran pemerintah yang berlebihan juga akan memperburuk inflasi. Yang ketujuh, penentuan bursa berjangka. Mata uang asing yang dapat diperoleh dalam pengiriman yang akan datang dengan potongan harga yang besar menunjukkan kepercayaan yang berkurang pada mata uang tersebut. Yang ke-8, kurs tidak resmi. Kenaikan dalam sebaran antara nilai tukar pasar resmi dan tidak resmi atau disebut juga pasar gelap menunjukkan tekanan yang meningkat terhadap pemerintah untuk menyejajarkan kurs resminya dengan kurs pasar yang lebih realistis. Yang kesembilan, perilaku mata uang terkait. Mata uang suatu negara biasanya akan berjalan dengan cepat yang serupa dengan mata uang negara-negara ekonominya serupa. Yang ke-10, diferensiasi suku bunga. Diferensiasi suku bunga antara dua negara dapat memperkirakan perubahan yang akan terjadi pada nilai tukar. Yang terakhir ada harga opsi ekuitas asing. Oleh karena arbitrase menghubungkan harga ekuitas asing di pasar negaranya dengan nilai mata uang dalam negerinya. Perubahan-perubahan pada harga beli mata uang dalam negeri ekuitas asing menunjukkan perubahan ekspektasi pasar dan kurs valuta asing di masa yang akan mendatang.
Hal-hal tersebut membantu memperkirakan arah pergerakan mata uang. Namun, hal-hal tersebut biasanya tidaklah cukup untuk memperkirakan waktu dan besarnya perubahan mata uang. Politik juga berpengaruh kuat atas nilai mata uang banyak di banyak negara. Respon-respon politik terhadap tekanan devaluasi atau revaluasi sering kali menghasilkan pengukuran sementara daripada penyesuaian nilai tukar. Pengukuran sementara ini terdiri atas pajak selektif, kontrol impor, insentif ekspor, dan kontrol bursa. Pengetahuan mengenai politik negara yang mata uangnya sedang dalam tekanan merupakan hal yang paling penting. Pengetahuan ini membantu manajer keuangan melihat apakah pemerintah negara yang bersangkutan akan bersandar pada investasi atau mengandalkan solusi pasar bebas. Mengukur pemajanan. Proses penyusunan permasalahan perusahaan untuk mengurangi akibat perubahan nilai tukar yang merugikan memerlukan informasi mengenai pemajaman terhadap risiko kurs dan valuta asing. Ekspor valuta asing muncul ketika perubahan kurs valuta asing mengubah nilai aset bersih, pendapatan, dan arus kas suatu perusahaan. Pengukuran akuntansi tradisional akan eksposur valuta asing memusatkan pada dua jenis pemajaman besar, yaitu translasi dan transaksi. Pemajaman translasi. Pemajaman translasi mengukur dampak perubahan kurs valuta asing terhadap kesetaraan mata uang dalam negeri dari aset dan kewajiban mata uang asing suatu perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan induk di Amerika Serikat yang menjalankan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya di Ekuador atau yang menggunakan dolar Amerika Serikat sehingga mata uang resmi mengalami perubahan nilai dolar aset moneter bersih karena jumlah mata uang asing biasanya ditranslasikan terhadap kesetaraan mata uang dalam negeri untuk tinjauan manajemen atau maksud pelaporan keuangan eksternal. Dampak transaksi memiliki akibat yang langsung terhadap keuntungan yang dilaporkan. Aset atau kewajiban mata uang asing yang dipaparkan pada risiko ini pada risiko nilai tukar merupakan hal-hal yang ditranslasikan pada nilai tukar terkini atau berlawanan dengan nilai tukar terdahulu. Oleh karena itu, pemajaman translasi dapat diukur dengan mengambil perbedaan antara aset dan kewajiban mata uang asing terbuka oleh suatu perusahaan. Lindung nilai aset dan kewajiban yang diakui atau kesepakatan perusahaan yang tidak diakui. Pada tampilan 11-15, lindung nilai transaksi mata uang asing pada tanggal 1 September, CAD piutang kontrak sebesar $130.000, diskon ditahan sebesar $10.000, utang kontrak MXP sebesar $140.000. Untuk mencatat kesepakatan dengan dealer mata uang untuk menukar MXP sebesar $1 juta. Nilai CAD 140.000, untuk CAD ini 130.000 dalam 3 tahun, utang kontraknya sebesar $10.000, keuntungan transaksi lindung nilai untuk mencatat keuntungan transaksi sebesar $10.000. Kemudian pada tanggal 30 September, utang kontrak CAD 14 sampai CAD 13 $1 juta sebesar biaya diskonnya $3.333, diskon ditahan sebesar $3.333. Lalu 1 Desember, utang kontrak MSP sebesar $20.000, keuntungan transaksi lindung nilai sebesar $20.000. Lalu biaya diskon sebesar $6.667, diskon ditahan sebesar $6.667. Lalu utang kontrak MSP sebesar $110.000 Meksiko. Kemudian untuk pencatatan pengiriman pada dealer mata uang sebesar $110.000. Kas yang diperoleh sebesar $130.000. CAD piutang kontrak sebesar $130.000 untuk pencatatan penerimaan kas sebesar CAD 130.000 per kontrak berjangka. Anggapanlah bahwa diskon termasuk ke dalam elemen biaya operasional, efek bersih transaksi lindung nilai dari pendapatan operasional tanpa menyertakan komisi valuta asing apapun.
ditentukan sebagai berikut. Kesetaraan dolar dari piutang yang dikumpulkan dari importer Meksiko sebesar CAD 110.000 dolar, keuntungan transaksi dari kontrak berjangka sebesar 30.000 dolar. Ini ditambah, kemudian hasil dari kesepakatannya sebesar 140.000 dolar. Lalu dikurangi diskon dari kontrak berjangka sebesar 10.000 dolar, kemudian hasil pendapatan operasional sebesar CAD 130.000 dolar yang diperoleh. Contoh perusahaan yang berlokasi di Jepang memiliki posisi kewajiban terbuka bersih senilai JPY 135 juta dolar pada tanggal 30 September. Mata uang fungsional ini dirubah menjadi dolar untuk memperkecil terjadinya kerugian translasi yang dipicu oleh apresiasi yen yang tidak terduga. Perusahaan induk ini membeli kontrak berjangka untuk menerima 135 juta yen dalam 90 hari pada nilai berjangka yang pada tanggal 30 September ini sejumlah 0,008505 dolar. Kemudian 30 September 90 hari berjangka menjadi 0,008570 dolar. Pada tanggal 31 Desember menjadi 0,008640 dolar. Tampilan 11-16 pada lindung nilai posisi kewajiban terbuka bersih di tanggal 30 September piutang kontrak JPY sebesar 1.148.175 dolar. Terus premi yang ditahan sebesar 3.775 dolar, utang kontrak sebesar 1.156.950 dolar. Yang 1.156 dolar ini apabila dirubah menjadi yen itu sebesar 135 juta dalam waktu 90 hari. Kemudian di tanggal 31 Desember piutang kontrak JPY sebesar 18.225 dolar. Kemudian keuntungan lindung nilai transaksi sebesar 18.225 dolar. Ini untuk mencatat keuntungan transaksi dari kesetaraan nilai dolar yang naik. Lalu biaya premi 8.775 dolar, premi yang ditahan 8.775 dolar. Kemudian uang utang kontrak sebesar 1.156.950 dolar. Kasnya sejumlah 1.156.950 dolar untuk mencatat pembelian JPY 135 juta. Mata uang asing sebesar 1.116.400 dolar. JPY piutang kontrak sebesar 1.116.400 dolar. Kasnya yang diperoleh yaitu sebesar 1.116.400 rupiah. Mata uang asing untuk mencatat penerimaan JPY 135 juta dari dolar mata uang asing dan konversinya sebesar 1.116.400 dolar. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu lindung nilai investasi bersih dalam operasional asing. Jadi, pengakuan kontrak masa depan sebagai instrumen lindung nilai itu ada risiko mata uang asing dari transaksi yang didominasi dalam mata uang asing. Nah, itu dapat dihapuskan. Konsep yang sama itu berlaku untuk perusahaan Indonesia yang menganggap investasi itu bersih di entitas asing sebagai komitmen jangka panjang yang mengakibatkan komitmen terkena exposure resiko. Nah, jadi exposure resiko itu nantinya terkena pada mata uang asing. Kemudian sejumlah alat bantu manajemen neraca itu tersedia bagi perusahaan Indonesia untuk melindungi nilai investasi bersih pada entitas asing. Manajemen dapat menggunakan kontrak pertukaran mata uang asing, komitmen mata uang asing, dan lainnya.
Kemudian yang kedua ada berspekulasi dalam mata uang asing. Kontrak berjangka yang dibeli ketika spekulasi dicatat di awal pada nilai berjangka. Jadi nilai berjangka itu adalah indikator terbaik dari nilai spot yang akan berlaku ketika jatuh tempo. Nah, perlakuan akuntansi untuk instrumen mata uang asing yang dibahas itu bersifat serupa dengan perlakuan untuk kontrak berjangka. Perlakuan akuntansi yang diberikan merupakan berdasarkan pada aktivitas lindung nilainya. Kemudian yang selanjutnya ada pengungkapan. Pengungkapan itu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu tujuan dan strategi manajemen risiko untuk melakukan transaksi lindung nilai. Yang kedua ada deskripsi pos yang nilainya dilindungi. Kemudian yang ketiga ada pengenalan risiko pasar sebuah perusahaan yang dicegah. Kemudian yang keempat ada deskripsi instrumen lindungi nilai. Kemudian yang kelima ada jumlah yang tidak disertakan dalam pengkajian keefektifan lindung nilai. Kemudian yang keenam ada pembaruan a priori bahwa hubungan perlindungan nilai akan begitu efektif dalam mengurangi resiko pasar. Kemudian yang terakhir ada pengkajian perlindungan nilai yang berkelanjutan dalam semua derivatif yang digunakan selama periode ini. Apa itu manajemen risiko keuangan? Jadi perusahaan kita itu menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk mengurangi pemajanan terhadap fluktuasi merugikan dalam suku bunga dan kurs valuta asing, serta secara sempit mengurangi pemajanan terhadap fluktuasi merugikan dalam harga komoditas dan risiko pasar lainnya. Kemudian apa itu mata uang asing? Jadi dalam melakukan manajemen terhadap hampir semua pemajanan mata uang asing pada dasar konsolidasi yang memungkinkan kita untuk menerima pemajanan tertentu dan mengambil keuntungan dari setiap kompensasi. Kemudian yang terakhir ada value at risk. Jadi value at risk itu perusahaan kita mengawasi pemajanan terhadap risiko pasar finansial dengan menggunakan beberapa sistem pengukuran objektif, termasuk model value at risk, perhitungan value at risk. Kita menggunakan model simulasi historis untuk memperkirakan kerugian yang mungkin terjadi dalam nilai wajar dari instrumen derivatif dan instrumen keuangan lainnya yang dapat muncul sebagai hasil dari pergerakan yang mungkin dapat merugikan dalam mata uang asing dan suku bunga. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Winda. Tolak ukur yang sesuai. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mencapai keseimbangan optimal antara pengurangan risiko dan biaya-biaya. Tolak ukur ini ditentukan dari awal dalam program perlindungan manapun dan harus berdasarkan pada konsep biaya peluang. Tolak ukur yang sesuai digunakan untuk membandingkan keberhasilan perlindungan risiko perusahaan akan menjadi program yang dapat dilaksanakan oleh manajer-manajer lokal. Perusahaan yang menolak risiko valuta asing akan secara otomatis menghindarkan diri dari peminjaman asing dalam pasar berjangka. Strategi ini dapat menjadi tolak ukur alami untuk meninjau manajemen risiko keuangan, kinerja produk lindung nilai tertentu, semisalnya swap mata uang. Sistem pelaporan. Sistem pelaporan risiko keuangan harus dapat mendamaikan kedua sistem pelaporan internal dan sistem pelaporan eksternal. Kegiatan manajemen risiko yang biasanya diatur oleh bendahara perusahaan memiliki orientasi pada masa depan. Biasanya jatuh di bawah yurisdiksi Departemen Pengaturan Perusahaan. Pendekatan tim bersifat paling efektif dalam menentukan tujuan risiko keuangan, standar kerja, dan sistem pengawasan serta sistem pelaporan. Manajemen risiko keuangan merupakan contoh utama dari hal di mana keuangan dan akuntansi perusahaan terkait dengan erat. Kesimpulan dari manajemen keuangan risiko yaitu setiap investasi melibatkan beberapa derajat risiko yang bisa sangat dekat dengan nol dalam kasus sekuritas. Sangat tinggi sesuatu misalnya mempunyai exposure yang terkonsentrasi sangat tinggi pada ekuitas. Risiko dapat dikuantifikasi dalam terminologi absolut maupun relatif. Pemahaman yang baik tentang risiko dalam bentuk yang berbeda akan membantu investor untuk memahami peluang dengan lebih baik. Risiko biaya yang terlihat
terlibat dalam pendekatan investasi yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada salah kata atau ketidakmaksimalan dalam menjelaskan materi. Sekian dari kelompok 8. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.